Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Aljabar Abstrak. Dosen pengampu, Ibu Masruratul Laili, MSc. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri-pemateri dari kelompok 1. Pemateri yang pertama, ini Murtafiah, NIM T2018-7069. Pemateri yang kedua, Munawaratul Jannah, NIM T2018-7056. Kami adalah mahasiswa semester 6, program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Langsung saja, kami di sini akan membahas materi operasi biner, di mana pada materi kali ini ada 2 subbab. Yang pertama yaitu pengertian operasi biner, dan yang kedua yaitu sifat-sifat operasi biner. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Muna. Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian operasi biner. Sebelum membahas apa itu operasi biner, bagaimana dia, dan segala macamnya, kita, teman-teman, semuanya, audiens, perlu belajar terlebih dahulu apa itu himpunan dan apa itu fungsi. Kenapa? Karena materi operasi biner ini sangat berkaitan erat dengan materi himpunan dan fungsi. Akan tetapi, di pertemuan kali ini saya tidak akan membahas apa itu himpunan, apa itu fungsi. Karena saya sudah yakin bahwa teman-teman sudah sangat menguasai materi himpunan dan fungsi. Karena memang materi tersebut beberapa kali dibahas di beberapa mata kuliah yang berbeda. Jadi saya sudah sangat yakin bahwa teman-teman sudah sangat paham apa itu himpunan dan apa itu fungsi. Nah, selain materi himpunan dan fungsi, operasi biner ini juga tidak lepas dari operasi hitung bilangan, di mana operasi hitung bilangan itu sendiri ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh kita ilustrasikan sebagai berikut. Misal nih, kita diberikan sebuah bola berwarna hijau, kemudian kita tambahkan dengan sebuah bola lagi yang berwarna kuning. Maka kita akan mendapatkan 2 bola di situ, di mana satunya berwarna hijau, satunya lagi berwarna kuning. Nah, pada saat kita mencoba untuk merepresentasikan bola-bola tersebut dengan menggunakan suatu angka, dengan suatu bilangan, maka kita dapat menuliskannya dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau dalam hal ini, pada saat kita mengambil bilangan bulat, kemudian kita tambahkan dengan bilangan bulat lagi, maka akan terbentuk suatu unsur baru atau bilangan baru, di mana bilangan tersebut merupakan bilangan bulat. Sehingga dengan begitu, maka kita bisa mencoba mendefinisikan suatu operasi, di mana dalam hal ini setiap pasang A, B elemen Z cross Z, di mana A, B elemen Z akan menghasilkan A plus B elemen Z. Nah, tadi kita kan ambil A, dia bilangan bulat, kemudian kita tambahkan dengan B, bilangan bulat, maka akan menghasilkan A plus B, di mana A plus B tersebut juga merupakan bilangan bulat.
Nah, operasi tambah pada himpunan Z itu merupakan fungsi dari Z cross Z menuju Z dengan plus memetakan A, B menuju A plus B. Selanjutnya, kita akan membahas operasi biner. Jadi, untuk teman-teman yang dari tadi sudah bertanya-tanya, apa sih itu operasi biner, bagaimana dia, seperti apa dia. Nah, coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu ilustrasi yang ada. Nah, jadi operasi biner itu adalah operasi yang kita lakukan pada dua buah unsur, di mana dalam hal ini dua unsur tersebut kita simbolkan sebagai A dan B. Nah, kemudian dua unsur tersebut itu kita lakukan sebuah operasi. Nah, di sini saya simbolkan operasi tersebut dengan bintang. Setelah dilakukannya operasi itu tadi, kita akan mendapatkan sebuah hasil. Kita akan mendapatkan output dari apa yang telah kita operasikan tadi. Nah, outputnya itu berupa A bintang B. Sehingga kita bisa mendefinisikan operasi biner secara lebih formal sebagai berikut. Nah, jadi operasi biner bintang pada suatu himpunan S adalah suatu fungsi dari S cross S menuju S yang memetakan setiap A, B elemen S cross S menuju A bintang B elemen S. Jadi, bintang memetakan A, B menuju A bintang B. Karena A bintang B juga berada dalam S, maka S dikatakan tertutup di bawah operasi bintang. Selanjutnya yaitu contoh pada operasi penjumlahan. Di sini himpunannya yaitu himpunan Z, di mana himpunan Z ini merupakan himpunan yang tak kosong, artinya dia memiliki anggota, dan anggotanya yaitu 0, 1, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian untuk Z cross Z-nya sendiri, ia merupakan pasangan terurut dari Z. Nah, setelah kita punya Z cross Z di sini, kemudian kita punya operasi penjumlahan, kita lakukanlah operasi penjumlahan pada Z cross Z tersebut sehingga kita memiliki hasil berupa 3, 4, 5, 7, dan seterusnya, yang ternyata hasil dari pengoperasian Z cross Z dengan operasi penjumlahan itu tadi merupakan elemen dari Z. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, yakni operasi penjumlahan bilangan bulat yang dapat kita pandang sebagai fungsi penjumlahan yang memetakan Z cross Z menuju Z. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan perumuman atau proses abstraksi agar supaya fungsi atau operasi ini dapat digunakan pada sembarang himpunan yang telah kita miliki dan sembarang operasi yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, himpunan Z yang kita punya tadi itu kita abstraksikan menjadi sebarang himpunan tak kosong A. Kemudian untuk fungsi plus yang memetakan Z cross Z menuju Z, kita abstraksikan menjadi sembarang fungsi bintang memetakan A cross A menuju A. Contoh 1. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat. Apakah operasi perkalian pada Z merupakan operasi biner? Jawab ya. Syarat dari operasi biner yang pertama yaitu himpunan tersebut adalah himpunan yang tak kosong. Jadi dia punya anggota. Kemudian yang kedua yaitu tertutup. Selanjutnya kita akan membuktikan. Kita akan membuktikan bahwa Z itu merupakan himpunan tak kosong. Nah, kita ambil ya, Z itu kan himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, di sini berarti kita punya Z sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Juga ada minus 1, minus 2, dan seterusnya.
Nah, kita ambil satu anggota, terserah apa aja. Nah, di sini saya ambil 0 sebagai pembukti bahwa Z itu merupakan himpunan yang tak kosong. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia itu tertutup. Ambil sembarang A, B elemen Z. Kemudian akan ditunjukkan ada A, B elemen Z yang mana dia itu nanti ketika A dikalikan B, dia itu juga merupakan elemen dari Z. Nah, karena A elemen dari Z dan B juga elemen dari Z, maka ada A kali B elemen dari Z. Nah, dengan demikian ada A, B elemen Z, maka A kali B elemen Z. Dari A dan B terbukti bahwa operasi perkalian pada Z merupakan operasi biner. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat operasi biner akan dijelaskan oleh materi kedua yaitu Munawwaratul Jannah. Kepadanya saya persilahkan. Sifat-sifat operasi biner. Operasi biner ini memiliki 4 sifat yaitu komutatif, asosiatif, identitas, dan mempunyai inverse. Untuk yang pertama yaitu bersifat komutatif. Jadi operasi biner itu dikatakan bersifat komutatif jika A biner B sama dengan B biner A. Setiap A dan B elemen A. Di sini saya contohkan, operasi biner didefinisikan pada himpunan bilangan real R dengan A biner B sama dengan setengah AB. Buktikan bahwa A biner B sama dengan setengah AB bersifat komutatif. Nah, penyelesaian di sini kita akan membuktikan bahwa A biner B sama dengan setengah AB, bahwa itu komutatif. Nah, karena A biner B sama dengan setengah AB atau bisa kita tulis dengan setengah BA, jadi B biner A. Nah, di sini sudah terbukti bahwasannya A biner B sama dengan B biner A. Dan A biner B sama dengan setengah AB itu bersifat komutatif. Yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Nah, operasi biner dikatakan bersifat asosiatif jika A biner B biner C sama dengan A biner B biner C. Setiap A, B, C elemen A, yang mana A ini himpunan yang tak kosong ya. Nah, di sini saya contohkan, diketahui M2Z merupakan himpunan matriks berodo 2x2. Buktikan bahwa M2Z ini bersifat asosiatif terhadap operasi biner. Yang pertama yaitu ambil sebarang A, B, C yang mana merupakan anggota matriks yang berodo 2x2 yang berupa bilangan bulat. Lah, akan ditujukan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kenapa di sini memakai penjumlahan? Karena operasi penjumlahan sudah dijelaskan tadi bahwasannya operasi penjumlahan itu juga termasuk dalam operasi biner. Lah, di sini kita akan menunjukkan A plus B plus C terlebih dahulu. Yang mana A ini memiliki anggota A, B, C, D, B memiliki anggota E, F, G, H, dan C itu memiliki anggota I, J, K, L ya. Bisa dilihat dan hasilnya itu A plus E plus I, B plus F plus J, C plus G plus K, dan D plus H plus L ya. Dan setelah itu kita buktikan bahwa A plus B plus C itu akan sama tidak dengan A plus B plus C hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya ketika kita sudah mengerjakan, maka disimpulkan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C ini sama, terbukti. Jadi bahwasannya M2Z ini bersifat asosiatif terhadap operasi biner. Fungsi yang ketiga yaitu memiliki identitas. Operasi biner dikatakan memiliki identitas jika ada elemen E yang terdapat dalam A dikatakan elemen identitas untuk operasi biner pada A jika E biner A sama dengan A biner E sama dengan A, setiap A elemen A. Atau dengan kata lain, kita harus menemukan suatu unsur yang mana unsur ini juga terdapat dalam A.
Nah, ketika unsur yang kita temukan tadi, jika kita operasikan, jika kita jumlahkan dengan unsur yang sudah ada di dalam A, maka hasilnya itu unsur itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Apakah operasi penjumlahan pada Z mempunyai elemen identitas? Kita selesaikan Z ya. Z ini merupakan bilangan bulat yang mempunyai anggota min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ambil sebarang A, yang mana A ini merupakan anggota Z, dan kita pilih 0 untuk yang mana 0 ini juga anggota Z. Lalu, akan dibuktikan bahwa A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Lah, A plus 0 sama dengan A. 0 plus A sama dengan A. Lah, dari sini kita dapatkan bahwa dari 1 dan 2 ini didapat A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Sehingga didapat 0 adalah elemen identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan. Nah, jadi di sini kita katakan bahwasannya kita sudah menemukan bahwa 0, yang mana 0 ini juga merupakan unsur Z, dan ketika 0 ini jika dijumlahkan dengan unsur yang sudah ada di dalam Z, maka hasilnya itu unsur itu sendiri. Jadi 0 ketika kita jumlahkan dengan misalkan min 2, 0 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. Lah, dan minus 2 ditambah 0 sama dengan minus 2. Jadi ketika 0 ini dijumlahkan dengan apapun unsur yang sudah ada di dalam Z, maka hasilnya unsur itu sendiri. Sifat yang keempat yaitu mempunyai inverse. Nah, operasi biner dikatakan mempunyai inverse jika ada elemen jika ada elemen E merupakan anggota A, dikatakan mempunyai inverse B untuk operasi biner pada A jika A biner B sama dengan B biner A sama dengan E. B disebut inverse untuk A, dapat dinotasikan dengan B sama dengan A inverse. Lah, jadi operasi biner itu dikatakan mempunyai inverse, di mana harus mempunyai elemen identitas terlebih dahulu. Lalu elemen B itu terdapat dalam A, yang mana B itu disebut inverse dari A. Nah, untuk setiap unsur yang kita punya, kita pasti juga akan menemukan unsur baru yang mana ketika unsur awal itu dan unsur yang kita temukan dioperasikan, maka mempunyai hasil sebesar elemen identitas. Lah, contohnya, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Apakah operasi penjumlahan pada Z mempunyai elemen inverse? Kita selesaikan. Z sama dengan mempunyai elemen min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Ambil sebarang A, yang mana A ini merupakan anggota Z dan min A juga anggota Z. Lalu akan dibuktikan bahwa A plus minus A sama dengan minus A plus A sama dengan 0. A plus minus A sama dengan 0, minus A plus A sama dengan 0. Dari 1 dan 2 didapat A plus minus A sama dengan minus A plus A sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa minus A adalah inverse dari A terhadap operasi penjumlahan. Nah, jika kita ubah dengan bilangan, misalkan kita ambil 2, yang mana 2 ini juga merupakan bilangan bulat, 2 ditambah minus 2 sama dengan 0, yang mana minus 2 ini berarti inverse dari 2, dan 0 merupakan identitas dari penjumlahan. Seperti itu. Alhamdulillah, kedua pemateri telah menyampaikan materinya masing-masing. Saya, perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi tentang operasi biner. Jika dirasa ada yang salah dari apa yang telah kami sampaikan, kami sangat senang jika teman-teman berkenan untuk memberitahu kami dengan menuliskannya di kolom komentar, sehingga kami bisa memperbaiki video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.